Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-214 malam ini. Bapak Ibu, di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita tidak hanya dapat menangisi penderitaan, berkeluh kesah tentang keseharian kita, meluapkan kekecewaan kita, memohon untuk urusan kita, meminta perlindungan untuk keperluan kita. Relasi ini boleh tentang kita, namun ini juga tentang Tuhan, tentang Allah. Tidak isinya hanya kita dan kita. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita juga seharusnya dapat berdiam, mengulang rekaman demi rekaman kebaikannya, dan tenggelam di dalam kekaguman, bertobat, dan ditransformasi. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita memuji dan menyembahnya. Malam ini, Bapak Ibu, di hadapan Allah yang Maha Kudus, apa yang ingin kita lakukan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami datang menyadari bahwa sesungguhnya mungkin kami jarang memuji, jarang menyembah, jarang berdiam. Karena itu malam ini kami mau mendengar, mendengar, dan mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Sertai perjalanan kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu uh, tentang bagaimana hidup di hadapan Allah yang kudus. Saudara, saya akan bacakan dari Imamat pasal yang ke-20, ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat yang berikutnya
adalah dari pasal yang ke-20. Kita lihat ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara-saudara, kita ini berhadapan atau memiliki relasi sebagai anak-anak Tuhan ya, dengan Allah yang kudus. Apa sih artinya Allah yang kudus? Itu artinya adalah natur Allah yang tidak ada hubungannya dengan dosa, gitu ya. Karena apa artinya dosa? Itu adalah segala sesuatu yang melawan, berkontradiksi dengan Allah sendiri, baik dengan natur Allahnya, dengan kehendaknya, begitu ya, dengan aturan lainnya. Jadi kita lihat bahwa dia sama sekali tidak bisa berurusan dengan dosa ya atau kompromi begitu ya. Makanya saudara-saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita lihat bagaimana dia tahu bahwa kalau manusia mau kembali kepada dia, dia harus menguduskan manusia itu lebih dahulu. Dan kita tahu dia lakukan melalui karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita dan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang melepaskan kita dari murka Allah dan memperbaharui hidup kita. Ya katakan kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sedangkan yang baru sudah datang. Gitu, saudara ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kekudusan Allah itu berkaitan erat dengan keberadaan kita. Makanya di sini Tuhan mengatakan di ayat 26, kuduslah kamu bagiku. Saudara perhatikan, kuduslah kamu bagiku. Karena arti dari kekudusan Allah berarti dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan dia adalah Allah, ya karena nggak ada kan satu pencipta semua seluruh alam semesta dengan segala satu, itu kan Allah, begitu kan ya. Dan semua yang buat aturan lain, ya Allah. Gitu kan. Nah, sekarang kita lihat pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kan manusia mau buat Allahnya sendiri dan bahkan ingin dia jadi Allahnya. Gitu. Nah, makanya Tuhan mengatakan, kuduslah kamu bagiku. Itu karena orang-orang ini pada waktu bicara tentang imamat adalah orang-orang yang sudah dipilih menjadi umat Tuhan. Nah, karena kamu sudah dipilih menjadi umat Tuhan, yang Tuhan katakan gini, saudara lihat ini ya. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Jadi Tuhan itu harus dikhususkan, difokuskan sebagai Tuhan saya, sebagai Allah saya, gitu kan ya. Nah, orang kudus artinya adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan dan mengelola seluruh hidupnya untuk Tuhan, ya. Nah, makanya Tuhan bilang, "Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain." Nah, jadi kita lihat karena apa? Supaya kamu menjadi milikku. Jadi kekudusan Allah dikaitkan supaya kita pahami, kamu itu punya saya, Tuhan bilang. Dan kamu itu memang diciptakan, dikhususkan untuk penciptanya. Sehingga kudus itu artinya saya mengkhususkan diri untuk Tuhan, dan saya mengelola seluruh hidup saya untuk Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita lihat bagaimana sikap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa pada saat dia berhadapan dengan Allah yang kudus. Contohnya, Yesaya. Pada waktu dia berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah menyatakan diri kepada dia, lalu dia langsung sadar siapa saya. Maka dia bilang, celakalah aku. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, pada waktu Allah sudah menguduskan dia di dalam anugerahnya tentu saja, lalu Yesaya ini, lihat ini, sikap orang yang telah menyadari siapa dirinya, lalu di dalam anugerah Tuhan, dia dikuduskan, disucikan. Nah, lalu pada waktu Tuhan mengatakan, oke,
Siapa yang mau saya utus? Karena begini saudara, sifat orang, karakter orang, kalau sudah di dalam anugerah Tuhan menjadi orang kudus yang dikhususkan untuk Tuhan dan mengkhususkan diri untuk Tuhan, menyadari bahwa saya harus menjadikan dia Tuhan dan satu-satunya yang menguasai hidup saya. Dia jadi raja gitu loh ya. Dengan kata lain, dia akan sadar akan perintah Tuhan yang berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, firman Tuhan dengan jelas di Yohanes mengatakan, kalau kamu betul-betul sayang sama saya, maka kamu akan melakukan semua perintah saya. Nah, makanya kita lihat saudara-saudara, Yesaya ini pada waktu Tuhan langsung mengatakan, siapa yang saya mau utus? Yesaya langsung bilang, ini saya. Dan itu sikap orang yang sudah mempunyai pengalaman perjumpaan secara khusus dengan Tuhan berdasarkan inisiatif Tuhan di dalam anugerah Tuhan dan betul-betul dia sudah menjadi anak Tuhan, maka dia menjadi orang yang selalu tersedia buat Tuhan. Saya sayang Tuhan, Tuhan suruh apapun saya siap. Begitu ya. Poinnya adalah taat. Nah, makanya pada waktu Tuhan mengatakan siapa, ya langsung siap, ini saya Tuhan siap. Kalau Tuhan mau saya pergi, gitu kan ya. Walaupun setelah Tuhan kasih tahu, katanya saya kan nanya sampai berapa, karena Tuhan bilang kamu diutus, gak ada yang akan bertobat loh, gitu kan ya. Sampai ya saya bilang sampai kapan nggak mereka bertobatnya? Ya sampai sunyi sepi dalam arti di dalam seluruh sepanjang pelayanannya saya tidak ada yang bertobat. Nah, Yesaya sebagai seorang anak Tuhan, kalau dia punya relasi yang benar di dalam pengenalannya dengan Tuhan, dia sadar memang di dalam pelayanan itu kan sebenarnya faktor penentunya di Tuhan. Jadi makanya dia tidak fokus kepada hasil dan Tuhan mengajarkan jangan fokus terhadap hasil. Kamu mah taat aja saya suruh, ya kamu taat karena kamu kan sayang sama saya. Jadi ketaatan kita kepada perintah Tuhan itu tidak berdasarkan hasil, tapi berdasarkan saya cinta Tuhan. Pokoknya Tuhan suruh apa saja, apapun hasilnya kan itu mah fokusnya di Tuhan, faktor penentunya di Tuhan. Maka dia lakukan, dia tetap lakukan apa saja, anaknya dijadiin tanda, begitu ya, tentang penghakiman Tuhan. Dia rela, jadi seperti tanah liat yang siap diapain aja oleh Tuhan untuk supaya bisa hidup sesuai dengan agenda Tuhan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang memang berjumpa dengan Allah yang kudus. Jadi saudara ada dua hal yang perlu kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, kalau kita adalah orang kudus yang sudah dikuduskan oleh Allah yang kudus, maka kita tahu Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Maka saudara pada saat kita tidak hidup bagi Tuhan dan melakukan segala sesuatu itu hanya untuk menyenangkan Tuhan dan sesuai dengan agenda Tuhan, seharusnya saudara terusik. Kita terusik dan terganggu dan harus berhenti, ya, karena Tuhan bilang kalau kamu anak saya hajar, ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan, jadi nggak boleh bilang malah nggak apa-apa karena di tengah situasi dan kondisi dunia seperti ini nggak mungkin lah kita nggak kompromi, begitulah dengan dunia ini. Tidak bisa begitu cara berpikir seorang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan di hadapan Allah yang kudus. Kita tahu Allah tidak kompromi, saya juga tidak kompromi, apapun resikonya. Nah itu yang kita lihat contohnya di Alkitab, apapun resikonya seperti Paulus dan apapun resikonya, pokoknya saya harus taat kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah bahwa kita ini pada waktu taat kepada Tuhan, faktornya bukan lihatnya atau fokusnya bukan di hasil. Jadi itu mah hasil mah urusan Tuhan karena Tuhan nggak akan nanya hasil. Karena apa, saudara? Seluruh kapasitas dan keberadaan kita, kesempatan itu Tuhan yang berikan. Kalau Tuhan nggak kasih kesempatan, nggak kasih kapasitas, juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi Tuhan yang buka pintu, ngasih kesempatan, Tuhan yang beri kapasitas, dan Tuhan yang menentukan hasil. Jadi yang Tuhan mau hanya taat. Makanya Tuhan tanya kepada Petrus, bukan soal terus, wah dia sekarang janji deh nggak akan apa gitu. Tapi dia tanya, Petrus, kamu pengasih saya apa tidak?
Sama seperti kepada kita juga. Tuhan tidak akan tanya soal hasil karena dia yang nentuin. Maka Tuhan juga nggak nanya kepada Yesaya soal hasil. Karena kan ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Nah makanya jadi yang Tuhan minta dari kita adalah cinta dia. Hanya dia. Jadikan dia hanya dia raja di dalam hidup saya. Jadikan dia hanya dia Tuhan yang menguasai seluruh aspek kehidupan saya. Saya hamba, saya hanya pengelola. Dan yang kedua, Tuhan saya tidak akan kompromi. Saya orang kudus, berhadapan dengan Allah yang kudus. Saya hidup di hadapan Allah. Penting sekali karena Alkitab berulang kali. Kamu mesti hidup kesadaran hidup di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan maha hadir. Berarti kita selalu hidup di hadapan Tuhan. Berarti kita hidup sebagai orang kudus di hadapan Allah yang kudus. Masa kita merasa tidak apa-apa kompromi dengan dosa? Seharusnya kita segera bertobat dan memohon ampun apapun resikonya. Ingat, semua yang Tuhan percayakan hanya taman. Tetapi yang harus kita taati, yang cintai adalah pemilik taman, bukan tamannya. Karena itu taman yang kita kelola, tidak akan ditanya soal itu, tapi yang ditanya soal hati kita, apa tetap cinta Tuhan dan dikuasai untuk hanya ingin menyenangkan Tuhan. Mari saudara, kita diam sejenak di hadapan Tuhan untuk memeriksa hidup kita. Bagaimana selama ini kita hidup? Apakah betul saya pada waktu nyanyikan kalau saya perhatikan di gereja sering ya saudara ya kalau pagi-pagi mulai ibadah dimulai dengan lagu suci suci suci. Saudara pada waktu nyanyi itu ingat dua hal ini. Apakah saya sedang kompromi dengan dosa sebagai orang kudus? Allah suci dan dia telah menyucikan saya. Yang kedua, apakah saya sedang mencintai Tuhan dan membiarkan dia menjadi satu-satunya yang menguasai hidup saya. Dan saya hidup hanya untuk Tuhan. Dan apakah saya karena cinta saya kepada Tuhan, saya taat, saya rela lakukan dan jadi apa saja hanya untuk menyenangkan dia. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan dan mengevaluasi diri dan hidup kita.
Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa bersandiwara. Kami juga tidak bisa pakai topeng apapun. Tuhan tahu siapa kami sebenarnya dan bagaimana hidup kami. Ampuni Tuhan, kami mengakui Engkau Allah yang kudus. Kami sebut-sebut bahwa diri kami telah dikuduskan oleh Tuhan. Tapi ampuni, kalau hati ini jauh dari Tuhan. Dan hati kami, hidup kami masih kompromi dengan dosa. Dan kami menganggap tidak apa-apa. Ampuni, ampuni. Tolong kami di hadapan Engkau yang kudus. Hidup sebagai orang kudus. Yaitu orang kudus yang hidup bagi Tuhan. Dan rela dan senang kalau tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah kami. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn